Singkat saja, doktrin yang tadinya catur dharma eka karma, ada 4 angkatan, dirubah. Setelah itu hanya TNI saja, jadi tridek, tridharma eka karma. Kemudian secara struktur yang diharapkan adalah tidak adanya lagi fungsi sospol, terutama kekaryaan. Ya, waktu itu kita kenal dengan difungsi, di mana-mana ada ABRI waktu itu. Kemudian tidak ada lagi fraksi TNI di legislatif. Dan restrukturasi organisasinya seperti sekarang ini, tidak ada lagi Kepolisian Republik Indonesia, di mana Kepolisian Republik Indonesia berdiri sendiri. Dalam perjalanan waktunya, membangun kultur prajurit yang profesional, yaitu prajurit yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, dididik, dilatih, dan dipersenjatai, dilengkapi kebutuhannya, dan dijamin kesejahteraannya. Dalam perjalanan ini dilakukan secara estafet dari Panglima TNI setelah 98, secara mengevaluasi terus, kita berjuang karena dari titik nol yang ABRI dalam tanda kutip dibenci dan dimusuhi oleh rakyat, lalu dikembalikan sampai di penghujung 2016. Disitulah TNI sudah mendapatkan posisi sesuai dengan target selama perjalanan 98 sampai dengan 2016, di mana dari survei yang ada menghasilkan sangat positif, menempatkan organisasi TNI adalah organisasi terpercaya nomor 1 di Indonesia. Hal yang menjadi penting di sini adalah bagaimana mempertahankan posisi TNI ini. Mengapa demikian? Karena TNI dan Polri ini adalah tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang harus dipelihara terus sehingga mempunyai kekuatan return effect terhadap dari luar maupun bisa menjaga sesuai dengan tugas pokoknya di dalam negeri. Dalam konteks ini, kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi di akhir-akhir ini, ada warning, peringatan bahwa Polri khususnya TNI, karena saya lebih hafal dengan TNI, telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu. Ada usaha-usaha untuk menarik menjadi kekuatan. Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah. Nah, menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI saja, tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Untuk itulah kami mengamati dengan cermat setiap kejadian-kejadian di semua daerah. Timbullah suatu gagasan, perlu kita melaksanakan forum ini untuk bersama-sama ulur rembuk yang nantinya bisa diberikan kepada TNI dan Polri agar sebagai bahan evaluasi, karena bagaimanapun juga dampak dari kejadian yang sekarang ini seperti yang disampaikan sudah menurut tadi barusan dari Papua terjadi, di Aceh pun sudah mulai terlihat. Apabila ini dibiarkan saja, maka tanda-tanda tentang perpecahan di negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah mulai terlihat. Untuk itulah saya benar-benar berbahagia dalam forum ini, dan semoga dari forum ini, dari masukan-masukan yang ada akan bisa kita ambil intisarinya yang nanti akan kita berikan kepada pemerintah khususnya TNI dan Polri. Ini adalah forum akademik,
Saya ulangi, ini adalah forum akademik, berbicara terus terang tanpa tadi aling-aling, karena niat kita adalah niat baik untuk memberikan masukan kepada pemerintah, TNI dan Polri agar bisa melaksanakan tugas secara profesional, karena TNI dan Polri adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi miliknya negara. Saya ulangi, miliknya negara, bukan miliknya pemerintah. Rakyat menyampaikan pendapat-pendapat bukan diatasi dengan cara-cara yang kita lihat selama ini. Nah, inilah saya mohon masukan-masukan dan berikanlah semua. Saya yakin apa yang disampaikan adalah kecintaan kepada TNI, kecintaan kepada Polri, dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan diskusi, mencari jalan keluar bersama untuk kehidupan kita berbangsa dan negara. Abdullah Heha Mahwa mengatakan, polisi dan pelanggaran HAM berat. Anak muda itu baru selesai sholat duha. Selesai sholat, beliau langsung memanggul ransel kecilnya lalu menuju lift. Kami berpapasan di depan lift. Beliau mengangguk ke arah saya sambil senyum. Saya langsung menyalaminya sambil berbisik semoga berhasil. Beliau hanya senyum nyengir tanpa berkata apa-apa. Begitulah kejadian yang sering saya saksikan bertahun-tahun di lantai 6 kantor KPK C1 Kuningan, Jakarta Selatan. Itulah kegiatan surveillance yang dilakukan KPK, senyap tidak diberitakan pers, apalagi sampai timbul bentrokan di antara petugas KPK dengan masyarakat. Namun laksana petir di siang bolong ketika Polda Metro Jaya mengatakan polisi dalam kegiatan surveillance berhasil membunuh 6 orang pengawal HRS. Apakah tindakan polisi ini sudah terkategori sebagai pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat? Surveillance menurut kamus berarti pengawasan. Maknanya kegiatan surveillance adalah suatu proses mengawasi subjek tertentu oleh pihak-pihak terkait. Apa yang dilakukan laki-laki di lantai 6 KPK di atas adalah tugas surveillance. Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK mempunyai salah satu tugas, lakukan kegiatan surveillance. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan sebanyak mungkin mengenai suatu kasus. SOP KPK menetapkan Dumas boleh melakukan kegiatan surveillance jika sudah ada bukti awal yang menunjukkan terjadi suatu tindak pidana korupsi. Kegiatan surveillance yang dilakukan insan KPK tak ubahnya tuyul, sebab kegiatan itu tidak diketahui siapapun, baik oleh masyarakat di TKP maupun objek yang menjadi sasaran. SOP KPK juga menetapkan baik dalam kegiatan surveillance penyelidikan maupun penyidikan, orang lain tidak boleh mengetahui operasi itu. Kawan seruangan pun tidak boleh mengetahui. Itulah sebabnya lelaki di lantai 6 KPK di atas tidak bicara sepatah pun dengan saya mengenai tugas yang akan dilaksanakan. Metode dan pola inilah yang mengakibatkan sekitar 95% kegiatan OTT KPK berhasil. Mungkin 99% terdakwanya dijatuhi hukuman di pengadilan tipikor. Kapolda Metro Jaya dalam konferensi pers mengatakan, anggota polisi sedang melakukan kegiatan surveillance terhadap HRS. Surveillance kok demonstratif? Mungkin ini gaya Intel Indonesia, berjumpa dengan orang lain lalu memperkenalkan diri, saya Intel. Lucunya, Kapolda Metro Jaya mengatakan polisi menembak pengawal HRS karena membalas tembakan yang dilakukan pengawal HRS. Apakah pengawal HRS akan menembak mobil polisi jika kendaraan itu berada dalam rentang jarak ratusan meter atau berapa kilometer di belakang rombongan HRS? Katanya surveillance, tapi kok berdekatan? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 1 Angka 5 mengatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pertanyaannya, dugaan tindak pidana apa yang dilakukan HRS sehingga harus dibuntuti? Jika pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan, maka polisi sangat lebay. Mungkin polisi dapat dipidana dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 3, sebab mereka menyalahgunakan kesempatan atau jabatan yang ada dan mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kerugian mana yang dilakukan anggota polisi itu? Bukankah setiap proyek itu ada anggarannya?
Kalaupun ada bukti HRS melakukan pelanggaran protokol kesehatan, bukankah puluhan bahkan ratusan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat negara, partai politik ketika kampanye pilkada, ormas, dan anggota masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan perkawinan, namun tidak ada penyelidikan serius ini? Kalaupun HRS sudah ditetapkan sebagai terperiksa, saksi, bahkan tersangka sekalipun, silahkan ikuti ketentuan yang ada dalam KUHP. Kasusnya pasal 112 ayat 1 dan 2 KUHP, saksi atau tersangka dipanggil dengan surat resmi dalam tenggang waktu yang proporsional. Kalaupun saksi atau tersangka tidak bisa hadir karena alasan-alasan tertentu, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat saksi atau tersangka berada. Polda Metro Jaya mengatakan pistol yang digunakan pengawal HRS adalah asli, bukan rakitan. Belakangan dikatakan pistol itu rakitan. Keluar pula pernyataan lain, pengawal HRS yang merampas senjata polisi. Jika benar, kasihan betul kualitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang senjatanya dapat dirampas warga sipil. Keanehan lain, polisi mengatakan kejadian itu terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Mana polis lainnya? Mabes Polri mengatakan kasus penembakan 6 pengawal HRS diambil alih oleh mereka. Anggota polisi yang menembak pengawal HRS dalam pengawasan propang karena ada kesalahan prosedur dalam operasi itu. Apakah rakyat percaya keterangan Mabes Polri? Bukankah secara telanjang Polda Metro Jaya sudah melakukan kebohongan publik? Apakah dapat disimpulkan yang dilakukan Polda Metro Jaya kesalahan oknum, bukan institusi, sehingga Mabes Polri dapat dipercaya dibanding Polda Metro Jaya? Sebagai orang yang punya 2 adik ipar anggota polisi, saya prihatin dengan runtuhnya citra polisi. Apalagi ketika 4 tahun menjadi wakil ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan 8 tahun lebih di KPK. Saya bergaul dan mengetahui beberapa polisi yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi. Tidak ada pilihan lain dalam menyelamatkan citra kepolisian selain tindakan tegas harus diambil terhadap Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan perwira polisi yang terlibat. Pelanggaran HAM pertama yang dilakukan polisi adalah membuntuti perjalanan HRS. Beliau bukan teroris, pengedar narkoba, atau tersangka yang harus dibuntuti kegiatannya. Hak asasi sebagai warga negara untuk pergi kemana saja dalam wilayah Indonesia sudah dirampas polisi. Pelanggaran HAM kedua, polisi telah melakukan teror psikologis terhadap HRS dan keluarganya. Pelanggaran ketiga, 6 orang warga sipil yang tidak bersenjata bukan teroris, pengedar narkoba atau tersangka dibunuh tanpa suatu proses pengadilan. Pelanggaran keempat, autopsi yang dilakukan polisi terhadap ke-6 jenazah pengawal HRS tanpa persetujuan keluarga. Pelanggaran kelima, menurut pihak FPI ada tanda-tanda penganiayaan di ke-6 jenazah di mana setiap jenazah terdapat lebih dari 1 peluru dan mengarah ke jantung. Hal ini merupakan pelanggaran HAM berat sebab wewenang tertinggi polisi dalam menghadapi seorang penjahat adalah melumpuhkan, yakni menembak bagian kaki. Fakta ini menunjukkan bahwa polisi sudah merencanakan pembunuhan terhadap HRS dan pengawalnya.